hujan deras selama 2 hari berturut-turut hingga malam, ditambah paginya kabut memenuhi lahan pertanian, membuat tanaman bawang merah dihajar oleh jamur. Di tanaman ini pada usia 30 hari setelah tanam sudah masuk yang namanya jamur muler, yang mana ini juga membawa jamur yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Bayu Tani. Pada pagi ini yang agak siang kita ada di lahan bawang merah, yang mana pada hari ini kita melakukan aktivitas penyemprotan. Kenapa? Karena tanaman ini tumbuh dengan tidak wajar, yang mana daunnya itu modot kalau tidak salah sekitar 20 cm dari hari sebelumnya. Terlihat tanaman ini sangat vigor, tidak seperti kemarin. Kenapa? Karena dalam 2 hari ini hujan sampai malam, paginya embun itu menyerang tanaman ini. Terlihat tanaman ini termasuk vigor ya, sangat tinggi dan banyak yang daunnya itu meluntir, hampir mau meluntir, dan daunnya agak lemas. Nah, ini akibat modotnya tanaman. Kenapa kok seperti ini? Karena adanya hujan yang disertai dengan petir ini, sama halnya tanaman kita diguyur oleh pupuk urea yang sangat banyak, makanya pertumbuhannya menjadi sangat cepat, tak terkendali. Di satu sisi yang lain, cuaca yang lembab, embun yang datang di pagi hari itu juga membawa spora-spora jamur yang banyak, sehingga tanaman ini terjangkiti oleh beberapa jenis jamur yang berasal dari udara. Sedangkan yang mengakibatkan adanya pertumbuhan yang modot yang termasuk cepat ini, selain karena adanya guyuran hujan, jamur-jamur yang ada di dalam tanah seperti fusarium itu juga ikut berkembang, dan akhirnya tanaman ini ada sebagian yang terkena layu fusarium ataupun buler. Nah, ini dia. Iya, di sana itu. Nah, ada satu ngeblok sekitar sak tampah, istilahnya kalau sini satu tampah ataupun sekitar 1,5 meter itu kena itu. Nah, coba kita amati, kita dekati. Nah, ini dia. Ini kemarin itu belum ada, tetapi pagi ini nongol dan banyak yang meluntir ataupun buler. Dan di daun juga muncul jamur itu. Nah, jamur ini adalah jamur fusarium yang menjadikan tanaman buler, serta ada juga jamur bercak ungu dan juga jamur Colectotrichum ataupun bercak daun, yang biasanya itu bentuknya warnanya oranye bulat, di tengahnya ada warna oranye. Nah, ini kalau yang parah-parah harus kita cabut dan kita buang jauh-jauh, jangan sampai dekat di wilayah pergerambangan, dan biar tidak menulari yang sehat. Ini harus kita buang. Nah, ini mesti akan terjadi ketika kondisi lingkungan sangat lembab dan juga asupan nutrisi yang berlebihan, khususnya di nitrogen. Makanya di musim penghujan ini harus kita antisipasi yang namanya mulai dari pemupukan, kelembaban tanah, pH tanah itu harus kita perhatikan, dan juga cuaca sekitar. Ada banyak hujan ataupun ada embun, ini akan sangat berpotensi adanya serangan jamur.
Seperti ini tampilannya tanaman kalau terserang yang namanya layu fusarium. Tunasnya modot, tidak normal, popornya itu panjang, ya tidak normal. Ini adalah salah satu tanda adanya serangan layu fusarium. Dan nantinya di akar itu, di poknya umbi dengan akar itu akan membusuk, kita buang. Nah, jauh. Nah, terus kemudian kita akan mengaplikasikan apa? Nah, kita akan mengaplikasikan fungisida sistemik untuk mengatasi adanya serangan fusarium ini. Selain itu juga untuk mengatasi beberapa jamur yang lain seperti bercak ungu maupun bercak daun yang diakibatkan oleh jamur Colectotrichum itu tadi. Oh ya, Colectotrichum itu adalah jamur sejenis yang menyerang di cabai yang namanya petek itu ataupun antraknosa. Kita aplikasikan inobat Remazol P, yang mana di dalam Remazol P itu mengandung bahan aktif propiconazole dari golongan triazol, yang mana dia berfungsi untuk menghambat pertumbuhan, dan Prochlorase untuk mengatasi adanya serangan jamur fusarium. Nah, untuk memperkuat itu kita mix ataupun kita campur dengan Miravis Duo. Ini adalah spesialis untuk bercak ungu dengan bahan aktif pidiflumethopan 75 gram per liter dan difenoconazole ataupun dari golongan triazol. Difenoconazole sama propiconazole sama-sama triazol, bisakah dicampur? Bisa, sangat bisa. Kenapa kok itu? Ada satu merek fungisida, ada merek dari apa itu campurannya propiconazole sama difenoconazole, jadi tidak masalah kita campur antara dua bahan aktif ini. Jadi paduan Remazol P sama Miravis Duo ini akan mengatasi dari beberapa jenis serangan yang ada di bawang merah, khususnya bercak ungu sama layu fusarium atau boler. Aplikasi ini untuk Remazol 20 ml per liter, Miravis Duo cukup 10 ml. Kita aplikasikan hari ini dan kita akan lakukan dalam 3 hari secara berturut-turut untuk mengatasi dan memastikan jamur ini tidak menyebar dan menyerang lagi tanaman bawang merah kita, yang mana pada saat ini sudah memasuki fase generatif. Efek sampingnya nanti akan pucuk kuning, jelas itu pucuk kuning, namun tidak masalah, ini pun tanaman sudah tua, sudah saatnya untuk daunnya berhenti dan fokus ke pengumbian. Jadi masa di usia-usia generatif ini sangat rawan adanya serangan karena tanaman sudah fokus ke umbi, daunnya mulai tidak terlalu fokus ke sana sehingga lumayan lemah. Makanya di usia-usia seperti ini rawan-rawannya adanya serangan di daun. Makanya kita harus segera antisipasi dan obati kalaupun ada serangan, biar proses pembentukan dan pengisian umbi ini di fase generatif bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Untuk pupuk ini saya hentikan dulu, rencananya mau pupuk ini sebenarnya, cuma ya harus dihentikan dulu, kita fokus penyembuhan. Karena kalaupun kita maksa untuk pupuk, bisa jadi serangan malah tambah parah, apalagi pupuk di sana mungkin ada nitrogennya, itu sangat menguntungkan ataupun menguntungkan bagi jamur dan merugikan bagi kita. Niat kita untuk biar tanaman tumbuh subur malah menjadikan tanaman semakin sakit. Kita fokus dulu di penanganan adanya serangan ini dulu. Nah, itu dulu Kakak Bayu mungkin video yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan fokus. Ini sudah setengah jalan, semoga sampai finish dengan lancar
dan menghasilkan tanaman yang sehat, umbi yang bagus, dan menjadi rezeki yang barokah. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.